Tuan bangun. Hei, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu bicara omong kosong. Aku salah. Aku salah, berhenti memukulku. Bocah, ingatlah. Jangan bicara omong kosong lagi. Pergi. Jika bukan karena kalian banyak orang, aku tidak akan takut. Bocah. Tidakkah kamu mengerti aturan pasar antik? Aturan? Aturan apa? Meskipun mereka menjual barang palsu, kamu tidak boleh membongkarnya secara terbuka. Itu merusak mata pencaharian mereka. Tidak heran kamu dipukuli. Haha. Kamu bapak tua. Beraninya kamu menertawakanku. Bocah, kulihat tulangmu unik. Kamu cocok untuk kultivasi. Ini adalah mutiara malam 1000 tahun. Hari ini, kujual padamu dengan harga murah. Penipu. Selamat tinggal. Nah, kamu tidak boleh pergi. Keluarkan semua uang 973 yuan yang ada padamu. Hei, Tunggu. bagaimana kamu tahu aku punya uang sebanyak itu? Sudah dibayar lunas, barang diterima. Kesepakatan selesai. Pak tua. Akhirnya aku bisa kembali ke surga. Hahaha. Ini bukan mimpi. Mutiara malam? Tuan. Tuan. Bangun. Hei, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apakah aku benar-benar memiliki mata emas? Gerabah kuno Gunung Zhou? Artefak dinasti Shang digali dari makam Gunung Zhou di Laut Selatan. Warisan langka, sebuah karya kontemporer yang unik. Bagaimana kamu tahu? Saya biasanya suka mempelajari barang antik. Hanya asal bicara, Keluarga Su berusaha keras. Baru bisa mendapatkan barnak ini. keluarga Su yang bergerak dalam penilaian barang antik. Benar. Nama saya Su Yueling. Saya juga suka mempelajari barang antik. Kebetulan sekali. Saya merasa sangat terhormat bertemu dengan Anda hari ini. Jalan-jalan dan lihat. Sekilas, gelang dan gelang Gio. Bocah tinggi. Kenapa kamu lagi? Kontes unggai tidak takut mati. Saya datang kali ini untuk membantu bisnismu. Membantu bisnisku. Kulihat kau minta dihajar. Bukankah ini Nona Su? Dia adalah temanku. Mohon jaga sikapmu. Jika you discount sesuatu atau persen, aku pasti akan sopan padanya. Hei. Ini berapa harganya ini? Kamu semua selera yang bagus. Jika kamu mau, harganya 5.000 yuan. Apa? Kamu terlalu serakah. Kurasa harganya tidak sampai 5 yuan. Nona Su, berani-beraninya kamu bicara seperti itu. Hei, Nona Su, berani-beraninya kamu bicara seperti itu. hei. Aku beli. Kau cukup tahu diri, bayar. Punya 5.000 yuan, pinjamkan aku. Kau yakin mau beli? Percayalah padaku. Aku akan transfer. Tentu, tidak kurang sepeser pun.
Dana Lembu Yuan diterima. Hahaha. Slapped your paw, Nona Su. Kenapa kamu begitu bodoh? Bayar 5.000 untuk koin perak rusak? Silakan Nona Su lihat dengan baik-baik. Ini adalah koin perak hadiah dari zaman perang. Sammy dan Guger? Nona Su, berikan perkiraan harga. Setidaknya jutaan yuan. Nona Su, bisakah kamu menemukan pembeli? Tidak masalah. Serahkan padaku. Bagaimana? Dibandingkan dengan pacar yang tidak bergunamu itu, siapa yang lebih baik? Tentu saja kamu lebih baik. Aduh, aku dengar pria itu melamarmu beberapa hari lalu. Jangan dengarkan rumor. Aku tidak akan pernah menikahi pria yang tidak berguna itu. Benar. Hahaha. Ya Qing Feng, apa yang membawamu ke sini? Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa mengetahui tentang perselingkuhanmu? Karena kamu sudah melihatnya, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Tuan Yu dan aku sudah bersama untuk waktu yang lama. Tidak tahu malu. Selama ini kurang baik apa aku padamu? Baik padaku? Coba kau katakan, bagaimana kamu sudah baik padaku? Makanan, minuman, pakaianmu, semua dibeli dengan uangku. Bahkan aku yang bayar uang sewamu. Aku harus berterima kasih banyak. Bahkan tas merek pun tak sanggup kau belikan. Masih berani bilang. Tuan Yu berbeda. Dia tidak hanya kaya dan berkuasa, bahkan lebih kuat darimu. Hahaha. Wanita murahan. Anggap saja masa mudaku bertahun-tahun terbuang pada bajingan. Kamu berani memukul wanitaku. Apakah kamu tidak ingin hidup? Diam. Kamu tidak berhak bicara di sini. Kamu brengsek. Kamu dalam masalah hari ini. Tuan Yu adalah tuan muda dari grup Yushan. Kamu tidak bisa mengganggunya. Minta maaf sekarang. Bagaimana jika tidak? Kamu tidak minta maaf? Kupastikan kau tidak bisa bertahan di kota. Baik. Aku ingin melihat kau punya kemampuan itu atau tidak. Cinta apanya? Langit. Mengapa kau melakukan ini padaku? So, bukan hanya bisa melihat tembus benda, tapi visual dinamisku lebih baik. Halo? Qing Feng, aku punya kabar baik. Aku telah menemukan pembeli, dan dia bersedia membayar 2 juta. Apa? 2 juta? Ya, di mana kau? Aku akan datang mencarimu. Baiklah, patah hati dalam cinta adalah bagian dari pertumbuhan, dan harus dialami. Jangan terlalu sedih. Kata-kata bagus. Tampaknya kau sangat berpengalaman. Sebaliknya, aku belum pernah pacaran. Belum pernah? Ya, Baiklah, Nona Su ada di sini. Liu Yong, tidakkah kau punya malu? Mengapa kau mengikutiku? Aku mengundangmu makan malam, tapi kau tidak pergi. Kau malah menemani pecundang. Minum di sini. Jelaskan padaku. Apakah kita sedekat itu? Perlukah aku menjelaskan padamu? Hari ini mah kau harus setujui aku bagaimanapun juga. Wajib pergi. Berhenti. Bocah tengik. Ini bukan urusanmu. Pergi. Liu Yong, apakah kau lupa bagaimana kau mendapat bekas luka itu? Bocah tengik. Ini bukan urusanmu. Pergi. Liu Yong, apakah kau lupa bagaimana kau mendapat bekas luka itu? Bagaimana kau tahu bekas lukaku? Kau adalah orang tuan keempat, Xiao. Ku beritahu kau, aku adalah teman baiknya. Aku yang tidak pandai menilai.
Tolong ampuni aku. Biarkan aku pergi. Baiklah, aku bisa membiarkanmu pergi. Minta maaf kepada Nona Su. Nona Su, ini salahku. Aku janji, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Baiklah, pergi sekarang. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Baik. Apakah kamu kenal Tuan Kempakyau? Aku tidak kenal dia. Dia dari ibu kota provinsi, seorang pria yang sangat berkuasa. Sebaiknya jangan provokasi dia. Tuan Ye, ini 2 juta. Aku akan ambil koin perak ini. Senang berbisnis dengan Anda. Senang berbisnis dengan Anda. Tuan Ye, Nona Su, hati-hati. Hey bos, berapa harga lukisan ini? Lukisan ini tidak berharga banyak. Tuan Ye, jika Anda suka, saya akan memberikannya kepada Anda. Bagaimana bisa? Aku akan membelinya dengan 100.000 yuan. Aku akan membelinya dengan 100.000 yuan. Tuan Ye, kamu bercanda. Aku pernah lihat lukisan ini. Nilainya paling 5.000. Wah! Aku serius. Anggap saja hadiah pertemanan. Karena kamu sangat dermawan, lukisan ini aku jual padamu. Setuju. Bagaimana? Berapa harga jual lukisan ini? Aku tidak yakin harganya. Tapi ini pasti barang asli. Lalu ku hadiahkan untukmu saja. Untukku, Ya, anggap untuk bayar 5.000 yuan padamu. aku tidak bisa menerimanya. Jika kamu benar-benar merasa bersalah, bekerja di perusahaanku dan bantu aku. Pergi ke perusahaanmu. Ya, Aku hanya anak miskin dari desa. Aku khawatir kemampuanku tidak cukup. jangan terlalu rendah hati, Ching Fang. Dengan kemampuanmu, di perusahaan manapun, kamu bisa tunjukkan bakatmu. Wah, baiklah, aku sering. Hebat. Aku kaya. Wah. Selain melihat tembus dan visual dinamis yang ditingkatkan, mungkinkah ada kemampuan lain yang belum dikembangkan? Nah, ingat untuk berlatih setiap hari. Yang benar saja, harus ada kultivasi wajib. Ini luar biasa. Mengesankan. Baiklah, perusahaan besar itu hebat. Lihatlah. Mulai sekarang ini akan menjadi kantormu. Kau puas? Puas. Sangat puas. Ini paman saya. Dia memiliki puluhan tahun pengalaman menilai barang antik. Halo, Paman. Paman, inilah Ye Ching Feng yang saya ceritakan padamu. Dia dapat mengenali Kucitua Joshan dengan sekali pandang. Kau terlalu memujiku. Saya berharap di masa depan, Anda bisa membimbing saya. Bimbingan tidak diperlukan. Jika saya tidak salah, kau pasti pemilik dari lukisan ini, kan? Ya, ini Paman setelah Anda melihatnya. Apa pendapat Anda? Ayo, mari duduk dan bicara. Ini memang lukisan kuno. Namun, itu bukan karya master terkenal. Jadi, harganya tidak tinggi. Tapi ada satu hal yang tidak saya pahami. Lukisan ini memiliki 3 lapisan. 3 lapisan. 3 lapisan? Ya, dan setiap lapisan terbuat dari kertas syuan berkualitas tinggi. Sayang sekali. Apa yang kamu lakukan? Kamu akan tahu sebentar lagi.
Jangan-jangan ini Lukisan dalam lukisan? karya asli Tang Bohu. Seperti yang kuduga. Ada lapisan lain di sini. Untuk memastikan karya asli tidak hancur oleh perang. Maka lukisan tersembunyi dalam lukisan. Jika orang yang ditakdirkan melihatnya, lukisan ini diberikan padamu, harap kamu menghargainya. Kali ini, jika tidak ditemukan oleh King Feng, entah kapan lagi, karya asli Tang Bohu ini akan dilihat orang lagi. Paman, benar sekali. Aku semakin mengagumi Qing Feng. Jika Yueling begitu menyukainya, lukisan ini akan kuberikan padamu. Hei, aku bilang, aku tidak bisa mengambil lukisan ini. Selain itu, lukisan ini sangat berharga. Aku tak bisa terima. Anak muda, menurutku lebih baik mengikuti rencana orang zaman dulu. Baiklah. Jika kita jual lukisan ini, kita bagi 2 hasil jualnya. Aku tidak mau. Kamu simpan uangnya dulu. Anggap investasiku. Tak sangka keponakanku semakin pintar dalam investasi. Haha. Nah, pameran giok di kota Yunchui dimajukan ke besok. Kita harus bersiap. Apa? Kenapa tiba-tiba dimajukan? Tampaknya seorang pria kaya memiliki barang tertimbun di luar negeri dan butuh uang tunai cepat. Para penyelenggara tidak punya pilihan selain menjadwal ulang. Namun, ini adalah kesempatan bagus untuk para pecinta giok mengambil keuntungan besar. Nah, Qing Feng, kau temani aku ke sana? Aku masih pemula dalam hal giok dan zamrud. Tepat, ini kesempatan bagus untuk belajar. Di sini sangat berbahaya. Apa? Paku-paku ini pasti sengaja ditaruh oleh seseorang di sini. Apa yang harus kita lakukan? Lebih baik kita pulang sekarang. Jangan ikut pameran lagi. Kita sudah datang sejauh ini. Jika kita balik sekarang, kita pasti akan kehilangan banyak tawaran bagus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini terlalu berisiko. Jangan khawatir. Aku di sini tidak perlu takut. Aku ingin melihat siapa Bernie Bersingen penyergapan di jalan ini. Serang. Masih bisa ditolong? Siapa kamu? Tadi, saya melihat seseorang mencoba menyakitimu, jadi saya menyelamatkanmu. Chao Dengke. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. Chao Dengke? Tuan Kepat Chao? Mereka siapa? Mengapa mereka ingin menyakitimu? Sekarang, saya masih belum bisa memastikan identitas mereka. Tapi, siapapun yang berani macam-macam denganku, pasti akan kubuat menderita kematian yang mengenaskan. Kalau begitu karena Tuan Kiao baik-baik saja, saya permisi duluan. Qing Feng, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bukankah ini nona muda dari keluarga Su? Tak kusangka bisa bertemu denganmu. Di tempat terpencil seperti ini, kita memang berjodoh. Karena kita sudah bertemu, mohon Tuan Kembar Kiao mengampuni kami dan jangan persulit kami. Karena kita sudah bertemu, mohon Tuan Kembar Kiao mengampuni kami dan jangan persulit kami. Saya Kiao Dengke tidak pernah menyakiti mereka yang telah membantu saya. Sobat, sampai jumpa nanti. Sampai jumpa nanti. Kau berteman dengan Xiao Dongke, itu mungkin membawa bantuan besar padamu. Karena dia memiliki pengaruh besar di provinsi, bisa disebut punya kekuatan dominan. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Tidak hanya dia kuat,
Tetapi pengalamannya sangat legendaris. Saya dengar dia pernah penggembala sapi saat muda dan melakukan berbagai pekerjaan keras. Kemudian dia mengerjakan proyek konstruksi. Setelah puluhan tahun berkembang, dia menjadi Taipan Property. Di seluruh ibu kota provinsi, setiap kali seseorang menyebut nama Qiao Dengke, mereka menunjukkan hormat padanya. Oh, tidak heran kemarin begitu menyebut Tuan keempat Qiao, sikap Liu Yong langsung berubah. Tetapi Qiao Dengke juga sangat berbahaya. Kuharap kau lebih berhati-hati. Jangan khawatir, aku tahu harus bagaimana. Ayo pergi. Tuan, operasi gagal. Kalian bodoh. Bagaimanapun caranya, jangan biarkan mereka keluar kota Yunchui. Terutama si brengsek bernama Ye itu. Tenang saja Tuan Yu. Ye Qingfeng. Beraninya kau merusak rencanaku? Kita akan perhitungkan utang baru dan utang lama bersama-sama. Lihat. Semua orang yang lalu lalang di sini. Alasan yang paling menarik perhatian. Mereka datang ke sini adalah material lubang tua. Apa itu material lubang tua? Itu langsung dari asalnya material yang diangkut. Peluang mengekstra giok sangat tinggi. Banyak yang bernilai jutaan yuan. Ini bukan sesuatu yang mampu dimainkan orang dewasa. Apakah kamu hanya ingin membeli barang kecil untuk dibawa pulang? Tujuan perjalanan kita kali ini adalah untuk mencari barang murah. Kita harus beli secara rasional. Iya. Apa pendapatmu tentang batu ini? Kualitas ini biasa saja. Habiskan ratusan ribu yuan, dan kamu mungkin membeli sepotong batu biasa. Jadi menurut beberapa harga giok hijau ini bisa dijual? Yang lebih baik, mungkin puluhan juta. Berapa harga batu ini? Harganya 499.000 yuan, Tuan. Bagus. Kalau begitu saya beli yang ini. Baik, Tuan. Hei, apakah kamu yakin ingin membeli batu ini? Percayalah, batu ini pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Baiklah, lagi pula harganya tidak mahal. Beli saja kalau mau. Oke. Tuan Ye, siapa yang membiarkanmu masuk? Ini adalah tempat untuk orang kaya. Untuk apa orang miskin sepertimu kemari? Mengapa kamu selalu ada di mana-mana? Aku masuk atau tidak, bukan urusanmu. Aduh, kamu cukup keras kepala. Haha, ku sarankan kau untuk cepat pergi dari sini. Kalau enggak, ku minta orangku bertindak. Kau kira siapa dirimu? Seenaknya menyuruhku keluar. Ye Qingfeng, jangan tidak tahu diri. Konferensi batu giok ini diselenggarakan oleh grup Yushan. Beraninya kau membantah kata-kata Tuan Muda Yu. Sudahlah, Shuer. Berbicara dengannya cuma buang-buang waktu. Pengwell, usir dia dari sini. Tunggu. Tuan Yu, sungguh arogan. Bukankah itu merusak setra grup Yushan? Jadi, ini Nona Su dari keluarga Su. Ini masalah pribadi antara aku dan Ye Qingfeng. Kuharap Nona Su tidak ikut campur urusan orang lain. Dia dari perusahaan kami, dan juga temanku. Masalah ini sudah pasti kurus. Aku pasti urus. Kau... Oh... Kau mengerti. Ternyata bocah ini mengandalkan keluarga Su. Mengandalkan wanita memang pecundang. Tolong jaga bicaramu. Wah. Nona Sumara. Oke. Hari ini, kuharga Nona Su. Kuampuni kau. Ayo pergi. Qingfeng,
Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku hanya tidak ingin melihat pasangan hina ini. Tuan Yu, kita ampuni bocah ini. Begitu saja. Itu terlalu menguntungkannya. Lalu kita harus bagaimana? Tak bisa lawan keluarga Su secara terang-terangan. Kukira kau sangat kuat. Tapi takut, Nona Su. Kau... Apa yang kau katakan? Di kota Yunchui, tidak ada yang berani macam-macam denganku. Shreer, jangan khawatir. Aku sudah mengirim orang untuk mengawasinya diam-diam. Saat waktunya tepat, aku akan bertindak. Aku tahu kau adalah yang terbaik. Kirim lebih banyak orang dan awasi dia dengan ketat. Mengerti. Giok ini atraksi utama kami. Nilainya 12 juta yuan. Perusahaan bisa membeli batu ini. Apakah kamu yakin? Kata orang, batu ini bermasalah. Mengapa memaksa beli? Percaya saya sekali lagi. Sarah akan ambil batu ini. Baik, Nona. Orang bodoh dari mana ini? Nona Su, batu ini cukup mahal. Kamu membelinya berdasarkan kata orang miskin ini. Jika ini bukan barang bagus, kau jangan menyesal. Mengapa kamu selalu mengganggu? Kami beli atau tidak, itu bukan urusanmu. Baik, karena kamu pikir batu ini memang bagus, kau berani potong di sini. Kita masing-masing bayar 5 juta. Still waiting bertaruhan. Wah, 5 juta? Terlalu sedikit. Bertaruh 50 juta? Bagaimana? Tidak masalah, 50 juta saja. Aku Yu Wuke tidak takut padamu. Apa? Ini serot giok es dengan warna hijau terang. Ching Feng. Itu adalah giok es dengan warna hijau terang. Kita dapat untung besar kali ini. Hei, Tuan Yu. Hasilnya sudah keluar. Penuhi taruhannya. Ya Ching Feng. Beraninya kamu minta 50 juta kepada Tuan Yu? Apa kamu gila? Tadi Tuan Yu, dia tidak mengusir kamu dari tempat. Itu sudah sangat menghargaimu. Apa maksud kamu? Apakah Tuan Yu ingin ingkar janji? Semua orang sedang melihatnya. Ya, taruhan adalah taruhan. Jangan main jika takut kalah. Ini akan mempermalukan grup Yusan. Cukup. Siapa bilang aku akan ingkar janji? Tuan Yu. Diam. Kau tak berhak bicara di sini. Peng awal. Tuan Yu. Atur dulu. Transfer 50 juta ke marga Ye. Ya, Tuan Yu. Ya. Kamu beruntung hari ini. Kita lihat nanti. Aku tak peduli dia putri keluarga Su. Harta yang sangat berharga akan sia-sia jika berada di tangan mereka. Jangan lupa, saya kalah 50 juta dari Ye Ching Feng. Salahkan saja, dia tidak seharusnya bersama dengan Ye Ching Feng. Ini... Kenapa? Kamu takut? Kami tidak takut. Demi Tuan Muda, kami rela mempertaruhkan segalanya. Selama kerja kalian bagus, aku tidak akan merugikan kalian. Mengerti.
Kali ini, kami pasti tidak akan membiarkan mereka lari dari desa ini. Bagus. Ingat, kali ini kita harus melakukannya dengan bersih. Baik. Xing Feng, aku memang tidak salah menilaimu. Kamu adalah dewaku. Aduh, tidak begitu berlebihan kan? Aku hanya Veniran. Bagaimana kamu melihat ada giok di batu itu? Nah, mungkin itu telepati. Nak, serahkan batunya. Dan kami akan melepaskanmu. Serang bersama. Kau bisa telapak payun. Xing Feng, kamu tahu seni bela diri? Katakan dengan jujur. Siapa yang mengirim kalian? Itu Yawuke mengirim kami. Hari ini kami bertemu Master. Kami mengaku kalah. Jadi siapa kalian? Kami adalah penerus generasi ke-10 telapak payun. Asalkan kalian serahkan catatan rahasia telapak payun, ku pertimbangkan untuk mengampuni kalian. Tidak mau, aku terpaksa membunuh kalian. Tuan kasihani kami. Aku sarankan kalian cepat pergi. Jika aku sampai melihat kalian lagi, ku gunakan telapak payun pada kalian. Baik. Hei, apakah telapak payun sungguh begitu hebat? Dengan satu kalimat, membuat mereka kabur. Lalu apakah kamu ingin melihatnya lagi? Saya bisa tunjukkan untuk kamu di sini. Xing Feng, kapan kamu menjadi squad ini? Mau belajar? Ya, aku ingin belajar. Oke, aku akan ajarkan kamu nanti. Tempat ini tidak aman. Ayo cepat pergi. Tuan Yu, gawat. Ada apa? Mengapa panik? Tuan Yu, misi kita kali ini gagal lagi. Apa? Bukan semua orang yang dikirim adalah ahli terbaik. Tapi Ye Qingfeng adalah petarung hebat yang misterius. Dia menaklukkan kami dengan satu jurus. Selain itu, di bawah paksaan Ye Qingfeng, mereka mengungkapkan keterlibatanmu. Bodoh. Sekelompok orang bodoh. Tuan Yu, apa yang harus kita lakukan? Akankah Ye Qingfeng... Apa yang kamu takuti? Ye Qingfeng masih tidak berani melakukan apapun padaku sekarang. Haruskah kita kirim lebih banyak orang? Tidak sempat lagi. Dia mungkin sudah meninggalkan kota Yunchui. Ye Qingfeng. Tampaknya dulu aku sudah meremehkanmu. Safkong, kamu benar-benar membuatku marah. Wah, ini adalah sepotong giok hijau cerah. Bahkan sebesar ini. Kali ini perusahaan telah untung besar. Paman, kali ini berkat Ye Qingfeng, dia bersikeras membelinya. Ini memang sudah kewajibanku. Tetap terima kasih atas kepercayaanmu. Haha, bocah. Yueling, memang tidak salah menilaimu. Penilaianmu memang tajam. Kali ini, kau berjasa besar bagi perusahaan. Perusahaan pasti akan meningkatkan jabatan dan gaji kalian. Kenaikan jabatan dan gaji tidak diperlukan. Ini memang kewajiban kami. Ya, saya sudah sangat puas dengan pekerjaan saya saat ini. Paman, batu yang dipilih Xing Feng, apakah sudah dipotong? Apakah menghasilkan barang bagus? Ya, saya baru saja akan mengatakan itu. Batu itu menghasilkan giok kaca hijau cerah. Itu adalah potongan kelas atas yang langka. Benarkah? Berapa nilainya? Menurut penilaian saya, 50 juta pasti. Itu sepenuhnya bisa
beli 1 atau 2 rumah mewah di kota besar. King Feng, kamu sangat hebat. Kalian ngobrol lah. Aku akan sibuk dulu. Oke, Paman. Katakan padaku, kamu telah menghasilkan begitu banyak uang sekaligus. Bagaimana rencanamu mengelolanya? Uang yang kuhasilkan adalah uang penghasilanmu juga. Kamu memiliki investasi padaku. Mari kita bagi 20 juta untuk kamu. Ya. Kau tidak perlu memberiku uang. Dalam bisnis harus ada aturan bisnis. Itu uangmu. Harus kuberikan. Bos, dari investigasi saya, Ye Ching Feng sama sekali tidak kenal Tuan Keempat Kiau. Kau terlalu senggang ya? Beraninya menyelidikinya tanpa izin? Biasanya bos bertindak sombong, tapi malah hormat sekali kepada seorang anak muda nakal. Aku hanya merasa tidak adil untukmu. Baiklah, kali ini aku tak menyalahkanmu. Jangan bertindak sendiri di masa depan. Ada hal lain? Bos, aku dengar bahwa Tuan Keempat Kiau terluka baru-baru ini. Haruskah kita mengunjunginya? Untuk mendekatkan hubungan? Jadi, kamu masih ingin berinvestasi? Tentu saja. Investasiku padamu begitu menjanjikan. Aku tidak akan menarik diri. Kau tidak takut kehilangan segalanya? Aku tidak takut. Aku percaya padamu. Lagi pula, bahkan jika kehilangan segalanya, aku juga tidak akan takut. Baiklah, karena kamu sangat percaya padaku, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Halo? Tuan Ye. Aku dengar bahwa Tuan Keempat Kiau terluka beberapa hari ini. Haruskah kita pergi untuk mengunjunginya? Kebetulan, aku perlu bertemu Tuan Keempat Kiau. Baik. Kamu serius mau pergi? Kali ini Luyong pasti punya niat jahat. Tenang saja, dia tidak akan berbuat apa-apa padaku. Apa mau kalian bersama perintah Tuan Keempat Kiau lalu dilarang masuk? Kamu buta? Ini adalah saudara baik Tuan Keempat Kiau, Tuan Ye. Kau sanggup menyinggungnya? Aku di Town Alta, bos kami. Punya saudara baik bermarga ya. Liu Yong, kamu asal mencari orang untuk menyulut saudara baik bos kami dan memaksakan masuk. Akan baca mati. Kenapa ribut-ribut? Bos. Tuan Keempat Kiau. Ada apa? Liu Yong ingin membawa orang marga Ye ini masuk paksa. Aku saat transfer kau serius sekarang. Tuan Keempat Kiau, anak ini yang bilang kalau kalian saudara baik. Ya Ching Feng. Sobat, kenapa kau bisa di sini? Aku hanya datang mengunjungimu, tidak menyangka akan dihalangi, dan tidak diizinkan masuk. Ini adalah Tuan Ye, penyelamatku. Cepat minta maaf. Maaf Tuan Ye. Lupakan saja, tidak tahu tidak salah. Ingat wajah ini. Mulai kini, urusannya adalah urusanku. Ingat wajah ini. Urusannya adalah urusanku. Baik. Liu Yong. Siapa yang menyamar jadi saudaraku? Sir. Aku asal bicara. Aku asal Caesar. Jika tidak ada hal lain, kamu bisa pergi. Oke, Tuan Ye. Tuan Keempat Kiau. Karena perlu saya pamit. Dik Ye, silakan. Belakangan ini, aku terus berpikir, sebenarnya siapa yang ingin menyakitiku? Sobat, apakah kau menemukan petunjuk? Kak Xiao, pernahkah Anda menyinggung orang? Haha. Saya sering menyinggung orang. Tetapi mereka yang berani memasang perangkap dan menyergapku di siang bolong, saya benar-benar tidak bisa memikirkan siapa yang berani begitu. Dek ya, saat saya melihatmu
Saya tahu, kamu pasti seorang kultivator. Tapi saya tidak tahu teknik apa persisnya yang kau latih. Sejujurnya, kultivasiku tidak serius. Tidak ada yang layak diungkit. Aku akan terus terang saja. Dik Ye, ilmu yang kamu latih adalah teknik Tianggang Xuanmen. Orang biasa tidak pernah bisa mencapai levelmu. Tianggang Xuanmen? Itu adalah sebuah ilmu kultivasi tertinggi. Sudah lama hilang. Namun hari ini, bisa melihatnya di dalam dirimu, itu sangat langka. Sebenarnya, seperti apa persisnya? Dik Ye, kau sungguh tidak tahu. Sejujurnya, aku mendapatkan metode ini secara tidak sengaja. Mengenai energi sejati dalam tubuh saya, aku hanya asal berlatih saja. Aku benar-benar tidak tahu. Ini berasal dari sekte dan aliran mana? Itu aneh. Kekuatan Tianggang Xuanmen tidak dapat dilatih oleh orang biasa tanpa kemampuan dari yang terpilih dan berlatih ilmu ini dengan paksa. Pasti akan disesatkan. Tuan mengbawa orang kemari. Cari mati. Besar sekali nyalimu. Kau benar-benar datang. Ada apa kau mencariku? Bicaralah dengan jelas. Katakan padaku, pada hari itu di lembah, sebenarnya siapa orang-orang yang menyergapku? Jadi, urusan hari ini tidak akan pernah berakhir, kan? Sejak hari kalian semua menyergapku, urusan ini tidak akan pernah berakhir. Kecuali orang-orangmu. Semua lenyap. Jika tidak, aku tidak akan mengampuni seorang pun dari kalian. Baik. Hari ini kita akan menyelesaikan ini. Kak Chow. Biarkan aku yang menanganinya. Kau? Dik Ye, hati-hati. Jangan khawatir. Orang-orangmu bisa menyerangku bersama-sama. Siapa pula engkau? Sombong sekali. Ye Qingfeng. Bukan siapa-siapa. Serang. Ya. Telapak payun? Sekarang kau baru tahu. Sudah terlambat. Kubunuh kau sekarang juga. Dik Ye, hentikan. Katakan, siapa sebenarnya dalam masalah ini? Kubunuh kau sekarang. Kukatakan, itu grup Yushan Yuwuke yang memerintahkannya. Ternyata dia. Seret dia keluar. Tuan keempat Xiao. Ampun. Ampun. Dik Ye, aku tidak menyangka telapak payunmu sangat kuat. Haha, aku sangat terkesan. Kak Xiao, aku hanya berlatih sedikit. Jika aku bertemu petarung hebat, takutnya aku tidak bisa melawannya. Kau sudah terlalu rendah hati. Aku telah melihat beberapa petarung hebat. Dengan keahlianmu, kau sebanding dengan mereka. Jadi Kakak Chow masih mengenal petarung lain? Aku memang kenal beberapa. Jika kau tertarik, aku bisa mempertemukan kalian. Kalau begitu aku berterima kasih pada Kak Chow dulu. Tapi, aku tidak mau kau menggunakan cara ini untuk menjadi terkenal. Kakak Chow, katakan isi hatimu. Di dunia ini, ada banyak orang yang menggunakan pandangan tertentu untuk terus mengawasimu. Mungkin kamu tidak menyadari sebelumnya bahaya dari pandangan ini. Tapi hari ini, aku membuat ini jelas. Itu mungkin memberimu beberapa wawasan.
Apakah kamu ingat hari itu di lembah ketika kita disergap pemandangan itu? Kakak Chow, apakah kamu menemukan masalah? Sekarang aku bisa memastikan bahwa semua rencana Yuwuki menargetkanmu, Kakak Ye. Tapi mereka menemui ahli sepertimu dengan kemampuan mereka, Sinara the Crane, untuk bersaing denganmu. Mendengar Kakak Chow mengatakan ini, aku langsung mengerti. Aku tidak menyangka bahwa Yuwoke bisa begitu kejam. Lalu Kakak Ye, lihat, semuanya di sini. Sudah selesai. Ayo, aku akan membawamu bersenang-senang. Oh, bukankah ini Tuan Ye? Kita bertemu lagi. Hei, lihatlah sekeliling dengan bebas. Jika suka, beritahu. Hei. Kak Ye. Hei. Aku tak menyangka. Kau juga suka barang perunggu sangat. Tidak hanya aku suka, tapi aku juga sangat terobsesi dengan hal-hal ini. Begitu aku melihat satu, aku tidak bisa pergi. Hei bos, berapa harganya ini? Tuan Ye, Anda benar-benar agak aneh. Anda tidak melihat dengan teliti dan langsung menanyakan harganya. Bagi saya tidak perlu melihat dengan teliti, langsung katakan harganya. Oh, kita teman lama. Anda tentukan harganya. Lalu 10 juta. 10 juta? Kak Ye, Anda tidak bercanda kan? Memberi harga setinggi itu sekaligus. Hei, saya bisa pastikan barang ini layak harganya. Tuan Ye, bagaimana jika Anda pikir lagi? Sebagai teman lama, saya tidak bisa membuat Anda rugi. Jangan khawatir, bagi saya tidak akan rugi. Bungkus untuk saya sekarang, dan saya transfer uangnya. Oke, mengerti. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana Anda membeli barang dengan santai. Dengan beberapa kata, Anda membelinya. Barang yang saya beli adalah barang bagus. Anda pasti sangat kaya. Jika tidak, Anda hanya bersenang-senang di sini. Tripod pola api reproduksi dinasti Shang. Ini berasal dari lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ini adalah harta karun sejati. Halo, Ibu. Cheng Feng, aku sudah mengatur kencan buta untukmu besok. Diperkenalkan oleh Bibi Wang. Ibu, aku sudah bilang berkali-kali bahwa aku ingin fokus pada karirku sekarang dan tidak ingin menikah dulu. Jadi berhenti menggangguku. Apa maksudmu dengan fokus pada karir? Bukankah kamu sudah dengar bahwa seseorang harus memulai keluarga sebelum membangun karir? Aku bilang aku tidak akan pergi. Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri. Baiklah. Kamu bahkan tidak mau mendengarkan ibumu. Baiklah, berhenti menangis. Aku akan pergi, oke? Itu anakku yang baik. Gadis itu cukup baik. Halo? Saudara Ye, ada seorang ahli kultivasi datang ke ibu kota provinsi besok. Aku akan mengadakan pertemuan. Kamu bisa bertarung satu sama lain. Tidak masalah, Saudara Kiao. Jam berapa besok? Bagaimana dengan jam 7 malam besok? Bagus, aku pasti akan ada di sana. Apakah Anda punya rumah? Belum. Disewa. Apakah Anda punya mobil? Nina, tempat yang saya sewa dekat dengan tempat kerja. Tidak perlu beli mobil. Berapa penghasilan Anda? Tidak stabil. Kadang tinggi, kadang rendah. Anda tidak punya rumah, mobil, tabungan. Mengapa Anda ikut kencan buta? Anda membuang waktu saya. Apakah Anda perlu rumah dan mobil untuk layak berkencan? Tidak ada mobil, rumah. Gadis mana yang mau menikahi Anda? Bagaimana dengan rumah dan mobil? Saya akan dapatkan nanti. Kita bisa bekerja keras bersama. Jadi Anda sedang menyiapkan mas kawin yang murah hati? Dengar, saya tidak akan biarkan orang tua saya mengeluarkan uang untuk pernikahan saya. Siapa yang mau menikahi pria miskin
Beraninya kamu mengganggu Ching Feng saya. Siapa yang berani? Nona Sue. Permisi. Berapa gaji bulanan Anda? Beraninya kamu mengganggu Ching Feng saya. Sebelum mencari pria, lihat nilai diri Anda sendiri. Ching Feng, ayo pergi. Terima kasih telah membantuku hari ini. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Jangan sungkan, Kak Ching Feng. Wanita seperti itu pantas diberi pelajaran. Oh, ngomong-ngomong. Bisakah kamu lihat ini untukku? Dari mana kamu dapatkan ini? Aku membelinya di pasar antik kemarin. Ini adalah Dingpola Shanghuo. Jenis bejana perunggu ini jarang terlihat di pasar sekarang. Jadi berapa harganya? Setidaknya 100 juta. 100 juta. Jika aku jual, aku akan kaya raya. Saya sarankan jangan jual. Barang berharga seperti ini, jika kamu jual, sayang sekali. Mengapa tidak disewakan ke perusahaan kami? Untuk pameran. Disewakan ke perusahaanmu? Ya. Sewa 8 juta per tahun dengan kontrak 5 tahun. Karena kamu suka, ayo lakukan seperti kata. Suleling. Liu Jihao, apa maksudmu masuk? Ini perusahaan kami. Perusahaanmu? Aku bisa membelinya dengan satu telepon. Apakah kamu benar-benar punya kekuatan seperti itu? Aku beri kamu tenggat waktu terakhir. Dia ambil masalah dia. Kamu boleh coba aku. Aku sudah punya pacar. Lupakan aku. Kamu punya pacar? Siapa dia? Itu aku. Berani mencuri wanitaku dariku? Apakah kau punya kesesuaian? Aku menasihatimu untuk tidak pernah mengganggu wanitaku lagi. Kalau tidak, aku akan buat hidupmu sengsara. Omong besar. Katakan siapa kamu? Biar ku beritahu, aku hanya seorang karyawan di perusahaan ini. Seorang staf kecil. Berani sekali kamu bicara padaku seperti itu. Serang. Kak! Saya Liu Zihao, tuan muda keluarga Liu. Saya adalah tuan muda keluarga Liu. Saya Liu. Saya. Kak. Saya salah. Saya tidak akan berani mengganggu Nona Suleling lagi. Pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kali ini berkat kamu. Kalau tidak, aku akan hancur. Baru saja kamu menolongku. Sekarang aku menolongmu. Tapi kamu menyinggung Liu Xiao. Latar belakangnya sangat kuat. Siapa peduli dengan Liu Xiao atau Wu Xiao? Selama dia mengganggumu, itu tidak diperbolehkan. Ching Feng, apakah kamu sangat peduli padaku? Kamu peduli? Oh, hou je van peduliën? Abit kruisena mo vriendinnen. Mungkin aku peduli. Sebenarnya aku juga sangat peduli padamu. Kak Ye, di mana kamu? Kakak Ciao, maafkan saya. Karena terlambat tadi, dan saya buat kalian semua menunggu. Kakak Ye, karena kamu sudah di sini, tidak perlu sungkan. Silakan duduk. Kakak Lin, ini adalah orang yang saya sebutkan, seorang pemuda berbakat dan saudara baik saya. Namanya adalah Ye Qingfeng. Dia adalah bakat muda. Sangat mengesankan. Hari ini saya terlambat. Saya membungkuk untuk minta maaf, dan saya harap kamu tidak menyalahkan saya. Keterlambatanmu? Apakah kamu pikir membungkuk akan menyelesaikannya?
Jangan mempersulit kakak Ye saya. Dia juga seorang cultivator yang terampil. Mengapa kalian tidak bertarung satu sama lain dan bertukar teknik? Era apa ini? Bahkan siapa saja bisa menyebut diri mereka ahli. Itu keterlaluan. Lalu saya bertanya-tanya, keterampilan hebat apa yang dimiliki peri kecil ini, sehingga dia memandang rendah orang lain begitu banyak. Kamu tidak memberi muka sama sekali. Hak apa yang kamu miliki? Untuk meminta saya menyelamatkan muka untukmu? Sejujurnya, kamu tidak lain adalah sampah di mataku. Teman saya mengundang saya ke sini hari ini. Saya harap Anda menghormati teman saya. Jangan terlalu agresif. Mengapa saya harus peduli dengan teman Anda? Saudara Kiao, saya merasa tidak diinginkan. Saya lebih baik pergi sekarang. Saudara Ye, jika Anda pergi seperti ini hari ini, maka pihak lain akan semakin memandang rendah Anda. Karena beberapa orang ingin pergi, jangan biarkan mereka tinggal. Lebih baik tidak tinggal, hanya untuk menghindari menjadi menjijikan. Saya tidak ingin berdebat dengan wanita, tapi jangan dorong saya terlalu jauh. Anda hanya seorang pecundang. Baik, silakan lakukan langkah Anda. Penerima Fadimid telah menunjukkan belas kasihan. Saya ingin tahu dari mana Anda berasal. Bagaimana Anda bisa mengetahui teknik telapak tangan yang mendalam seperti itu? Anda tidak berhak mengetahui asal-usul saya. Berusaha jam itu adalah kelancangan murid saya. Dia menyinggung Anda. Dan saya minta maaf kepada Anda. Saya harap Anda akan mengampuni nyawa murid saya. Karena dia wanita, aku akan membiarkannya. Bodoh, minta maaf pada Tuan Muda. Terima kasih telah memaafkanku. Baik, baik. Karena kalian semua ada di sini hari ini untuk kehormatanku, Kiao. Silakan duduk. Tuan Xiao benar. Adik muda, karena kamu dari sekte abadi. Sekte kamu pasti punya banyak metode. Tapi aku tidak yakin jika kamu bisa membantuku membersihkan meridianku. Jika kamu bisa membersihkan meridianmu, aku punya syarat. Berapa harganya, saudara? Aku suka keterus teranganmu, Saudara Lin. Harganya, biarkan Tuan Xiao yang menetapkannya. Aku tahu waktu lalu Saudara Ye membersihkan meridian seseorang dengan 20 juta. Karena kita sekarang berteman, 10 juta. Bagaimana? Setuju. Bagus. Cepat. Tapi, Saudara Lin, kamu punya banyak masalah. Jika kamu ingin membersihkan sepenuhnya meridianmu, kamu perlu memberitahuku teknik tinju sekte kamu. Tuan, teknik sekte kami tidak bisa dibagikan. Guru, teknik tinju sekte kita tidak boleh diceritakan kepada orang luar. Menceritakan teman ini dari sekte abadi. Boleh. Tinju kita saya sudah memberitahu Anda semua teknik tinju sekte kita. Ini saya harap Anda tidak ragu untuk mengajari saya, adik. Saya telah teknik tinju Anda. Semua diingat. Bisa di tempat memperagakan untuk Anda lihat. Teknik tinju sekte kita sangat kompleks. Anda benar-benar mengingatnya begitu cepat? Bagaimana Anda melakukannya? Itu karena meridian bawaan Anda tersumbat, yang menyebabkan tidak ada kemajuan. Tolong bantu saya, adik.
Saudara Lin, meridian Anda telah dibuka oleh saya. Di masa depan Anda bisa memperoleh kultivasi sejati. Terima kasih, saudara ya. Saya akan menjadi pelayan Anda. Melakukan apapun. Kamu hanya perlu merawat murid-muridmu. Saya bodoh dan menyinggungmu. Maafkan saya, Guru. Mengakui kesalahan itu baik. Saya punya permintaan lain. Tapi saya ragu untuk mengatakannya. Silakan bicara. Saya juga ingin meningkatkan kultivasi saya. Bisakah kamu membuka meridian saya? Itu tidak mendesak. Kamu perlu mencapai level Huajin dulu. Bertemu saudara Ye hari ini sangat berharga. Hahaha. Melihat kalian berdua berdamai, saya Xiao sangat senang. Dua saudara baik. Hari sudah larut. Jadi saya sama Lin akan pamit. Saudara Lin, selamat tinggal. Selamat tinggal. Leling. Dengan siapa kamu minum banyak? Aku sendirian. Kamu mabuk, aku antar kamu pulang. Ayo. Tidak. Aku ingin bicara denganmu. Kita akan bicara besok saat kamu sadar. Tidak, mana aku tidak akan bohong. Xing Feng. Setelah bertemu denganmu, aku sadar aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Sebenarnya, kamu cukup beruntung sendiri. Karena kamu dulu adalah gadis yang baik. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan, jika kamu meninggalkanku suatu hari, apa yang akan kulakukan. Jangan takut. Aku tidak peduli apa yang terjadi, Kerr. Aku tidak akan meninggalkanmu. Apakah kamu serius? Tentu saya. Kapan aku, Ye Qing Feng, pernah berbohong padamu? Luar biasa. Kamu sudah bangun. Kamu mabuk kemarin dan tertidur di rumahku. Aku tidak melakukan apa-apa padamu. Kamu terlihat berantakan. Mengapa kamu gugup? Aku khawatir kamu akan salah paham. Sayang, di mana kamu semalam? Mengapa kamu tidak pulang semalam? Aku di rumah teman semalam. Makan malam, terlalu larut. Kamu selalu berbuat nakal. Belajar tinggal di luar semalam. Ayah, aku sudah dewasa. Bisakah kamu memberiku ruang pribadi? Aku sudah bilang kemarin tentang sebuah acara penting hari ini. Banyak selebriti dan ahli provinsi akan hadir. Cepat dan datang ke sini. Baik. Aku tahu. Hei, ada apa? Hanya saja ada acara hari ini, dan ayahku memaksaku pergi. Pada dasarnya dia ingin mencarikan aku pacar untuk mencapai tujuan bisnisnya. Tapi itu hal yang bagus. Silakan hadiri. Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi? Ayo ikut acara ini. Berpura-puralah menjadi pacarku. Oh. Aku benar-benar tidak tahan dengan playboy itu. Itulah mengapa aku memintamu datang, agar ayahku menyerah dari ide mencari pacar untukku. Aku akan bertindak sebagai pacarmu. Baik. Tapi, aku takut akan mempermalukanmu. Meskipun tamu besok semuanya elit kota, di mataku lingkaran itu selalu sama. Aku bahkan berpikir mereka tidak sebaik dirimu. Bagaimanapun, aku tidak peduli jika kau malu. Asal kau ikut denganku, tidak apa-apa. Jadi acara apa hari ini?
Beritahu aku secara singkat. Ini hanya proyek pengembangan Giok. Terakhir kali di kantor, kami menghukum Liu Zihao. Ingat? Aku Liu Zihao, putra keluarga Liu. Apakah dia juga pergi? Ya. Selain itu, keluarga Liu adalah pesaing utama. Ayahku ingin mengembangkannya dengan keluarga Liu, jadi dia terus mencoba menjodohkan aku dengan Liu Zihao. Aku mengerti. Jika dia mengganggumu lagi, dengan niat buruk, aku akan menjatuhkannya di tempat. Siapa dia? Dia pacar saya, Ye Qingfeng. Katakan siapa dia lagi. Dia pacar saya. Kamu... Paman, berhenti memukul. Pesta akan segera dimulai. Bocah. Katakan yang sebenarnya. Tadi malam, apakah kamu tinggal dengan putri saya? Tadi malam kami bersama, tapi tidak terjadi apa-apa. Apalagi yang kamu inginkan terjadi? Ya. Dan saya katakan padamu sekarang, apapun yang terjadi kami berdua tidak akan pernah berpisah. Kamu... Apakah kamu mencoba membunuhku? Wajah keluarga Su kami telah dipermalukan olehmu. Tanda perdarahan otak. Paman, tunggu. Apa lagi yang ada? Paman, saya pikir kamu harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Karena kesehatanmu ada masalah kecil. Jika tidak diobati tepat waktu. Kamu berhenti bicara omong kosong. Kesehatan saya baik-baik saja. Apakah karena saya tidak setuju dengan kamu bersama? Kamu mengutuk saya? Jangan ngomong sembarangan. Saya sangat sehat. Dalam hal kesehatan, saya mau tidak mengada-ada. Setelah acara selesai, saya akan menangani kalian berdua. Hei. Qingfeng, apakah katamu benar? Tentu saja benar. Saya baru saja diperiksa kondisi paman dan menemukan risiko pendarahan otak. Jika tidak diobati segera, dia mungkin. Bisakah kamu selamatkan ayah saya? Ya, saat ini kita hanya bisa menunggu sampai dia menunjukkan gejala, lalu mencari solusi. Mengapa kita harus menunggu ayah saya sakit? Bukankah itu akan terlambat? Paman tidak percaya pada saya sekarang. Memaksakan pengobatan padanya hanya akan membuatnya lebih gelisah. Itu akan berbalik buruk. Tapi apakah kamu yakin? Jangan khawatir. Saya akan menyembuhkan paman, saya janji. Ayo, pergi ke sana dulu. Tepat waktu, kita dapat mengawasi kondisi paman. Nona Su, tunggu sebentar. Sungguh, mengapa kamu selalu membawa si tidak berguna itu? Tidakkah kamu malu? Yu Wuke, saya sarankan kamu jaga mulutmu. Kita masih ada urusan yang belum selesai. Apa kamu mengancam saya? Saya sangat takut. Kamu... Jangan sombong terlalu cepat. Saya aja tahu kamu kuat. Ayo pukul saya. Ayo pukul saya. Tuan Muda Yu, mengapa repot dengan sampah? Itu tidak layak untukmu. Shu'er benar. Kamu hanya anak kecil yang hanya makan. Yu Wuke, jangan keterlaluan. Nona Su marah sekarang. Ayo pergi. Dan jangan turun ke level mereka. Oh, Tuan Muda Liu. Kamu di sini. Apa yang terjadi? Bingungnya adik. Saya hanya tidak suka pria Ye itu. Wendan ingin memberinya pelajaran. Itu seperti bunga di kotoran sapi. Tuan Muda Liu, kamu mungkin tidak tahu. Tapi Nona Su sebenarnya tidak punya pacar. Pria Ye itu hanya tameng. Ayo bicara secara pribadi. Tuan Muda Liu, menurut saya, tujuan keluarga Su menghadiri pesta ini adalah untuk mencari menantu kaya untuk Su Leleng. Sehingga mereka dapat memiliki suara dalam pengembangan Giok. Ya. Lanjutkan. Semua orang tahu itu. Keluarga Liu adalah kepala dari 4 keluarga besar.
Saya perkirakan bahwa Su Zhengxiao sudah lama ingin Wade menempel pada pohon besar Anda. Jika pada saat ini keluarga Liu mengambil inisiatif menunjukkan niat baik kepada keluarga Su dengan pengembangan giok sebagai syarat, saya percaya Su Zhengxiao pasti akan menyetujui pernikahan ini. Pada saat itu, nona keluarga Su secara alami akan menjadi milik Liu Xiao. Hahaha. Ide bagus. Tuan Muda Yu memang berani dan cerdik. Dibandingkan dengan Tuan Muda Liu, saya masih jauh tertinggal. Baca, ya Qing Feng itu pasti akan datang membuat masalah. Dia ahli. Saya tidak ingin berurusan dengannya. Tuan Muda Liu, jangan khawatir tentang ini. Kali ini Benny saya telah mengundang banyak ahli. Hanya ada untuk menyingkirkan Ye Qing Feng itu. Jika berhasil, saya ke Liu Zihao bersedia membayar 20 juta. Oh, Tuan Muda Liu, Anda terlalu baik. Hahaha, jangan khawatir. Kali ini, saya akan semestinya berinstalasi dengan beca. Tolong, Tuan Su pingsan. Ayah, Sudah terlambat. Selamati dia sekarang. Qing Feng, tolong selamatkan ayahku dengan cepat. Jangan panik dulu. Hentikan pendarahan paman. Mari henti. Apakah kamu punya lisensi medis? Nak, bisakah kamu merawat pasien? Tepat. Bagaimana bisa kamu menyerahkan pasien begitu saja ke tangannya? Ini tidak bertanggung jawab kepada keluargamu. Bukan? Lalu bisakah kamu merawatnya? Tentu saja kami tidak bisa. Jika kamu tidak bisa, diam. Jika kita menunda 1 detik sekarang, kita mungkin melewatkan waktu perawatan terbaik. Bisakah kamu menanggung tanggung jawab ini? Aku harus sekarang mendapatkan izinmu. Karena ini tentang masalah hidup dan mati. Qing Feng, aku percaya padamu. Lanjutkan dengan berani. Bahkan jika sesuatu salah, aku janji tidak akan menyalahkanmu. Ayah, kamu sudah bangun. Apa yang terjadi? Kamu pingsan. Ye Qing Feng menyelamatkanmu. Jika dia tidak membuatku marah, apakah aku akan pingsan? Tidak apa-apa. Tuan Su, asalkan kau baik-baik saja. Ran orang tahu. Ini adalah... Tuan Su, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah kepala dari 4 keluarga besar, putra tertua dari keluarga Liu, Liu Zihao. Tuan Muda Liu. Tuan Muda Liu sangat mengesankan. Tuan Su, Anda memujiku. Andai saja putri saya, Leling bisa menemukan pacar seperti Tuan Muda Liu, itu akan sangat baik. Seorang gadis hebat Nona Su pasti akan menemukan seorang suami yang baik. Tuan Su, saya punya usulan. Keluarga Su dan Liu cocok satu sama lain. Near end kedua keluarga bersatu. Bukankah itu lebih baik? Saya punya ide yang sama. Ayah. Diam. Aku akan menikahkan putriku dengan Anda. Bagaimana menurut Anda? Ya, pergi kantrel. Apakah seperti apa untuk menyerahkan hak pengembangan proyek ini? Bagus. Saya akan mengatur pernikahan Anda. Ayah, Shipin sedang. Dan saya punya pacar. Saya Nona Su. Anda menyewa pacar palsu, tapi dapatkan pria terhormat. Beraninya kamu memilih sampah. Dari mana kamu datang, anjing? Apakah kamu punya hak untuk bicara?
Nona Su, jelaskan dirimu. Siapa yang kamu sebut anjing? Yang saya maksud tahu. Kamu, Tuan Muda Yu, kamu hanya penjual batu. Pulang saja dan jual batumu. Saya mungkin menjual batu, tapi aku lebih baik darimu, sampah. Aku lihat kau bersiap untuk berakting dengan Su dalam sandiwara ini. Beracting. Biar ku beritahu, kami pacaran sungguhan. Apakah Anda layak untuk putri saya? Apakah kamu layak untuk putri saya? Bagaimana denganmu? Mengapa kamu harus bersama si pecundang ini? Saya sangat tidak setuju dengan kalian berdua. Ayah, saya suka dengan siapa saya bersama. Tidak bisakah kamu menghargai pendapat saya? Apakah kamu sudah besar dan menjadi keras kepala? Tidak mendengarkan saya? Sejak kecil, bukankah saya selalu mendengarkanmu? Tidak peduli bagaimana kamu mengatur segalanya. Pernahkah saya bilang tidak? Pengaturan saya yang terbaik. Lalu pernahkah kamu tanya apa yang saya suka? Pernahkah kamu tahu apakah saya bahagia? Pernah? Hei Tuan Se, karena putrimu sudah punya pacar. Archaex Earthswash aliansi pernikahan. Oh, yang ngomong-ngomong, hak pengakingan buat project. Tuan Muda Liu, mari kita bicara lagi. Saya ketahui pihak Dalbert. Saya yang putuskan pernikahanmu. Saya tidak akan pernah setuju, bahkan jika saya mati. Kamu akan membunuhku. Apa yang bagus darimu? Dan pria miskin ini? Dia cuma kodok mengincar angsa. Jangan berbuat onar di sini. Saya beri kamu satu kesempatan lagi. Pergi sekarang. Ya doain. Saya buat kamu menyesal. Sia-sia? Berani mengancamku, Yuwuke? Benar. Mengira kau jagoan? Waktu lalu kau aksam kemarin untuk kau tahu dan membiarkanmu mengambil keuntungan. Kali kau inisiatif dengan sekali berpikir meninggalkan balai jamuan ini. Hentikan omong kosong. Saudara-saudara serang bersama. Sampah tidak berguna, pergi cepat. Cepat, panggil semua orang untukku. Berani macam-macam dengan saudaraku? Kulihat kau belum mempertimbangkan aku, Zhao Dengke? Bukankah ini orang penting dari kota provinsi, Tuan Keempat Kiau? Masalah apa yang mengganggumu, Tuan? Seseorang mengganggu saudaraku yang baik. Aku ingin melihat siapa yang berani begitu. Ini dia, anak tak berpendidikan. Dia menyinggung Tuan Muda Liu dan Tuan Muda Yu. Beraninya kau, berani bicara seperti itu kepada saudaraku. Dia. Kurang ajar. Beraninya kau bicara seperti itu kepada saudaraku. Apakah dia? Bagaimana Tuan Chow keempat bermaksud untuk membela keluarga Ye hari ini? Tuan Chow keempat, saya menyarankan Anda pergi cepat. Aruku saya akan membuat Anda menyesal. Maka hari ini kita akan mencobanya. Apakah Anda tahu bahas bayaran? Untuk menyinggung keluarga Liu dan keluarga Yu? Hanya keluarga Liu dan Yu. Tidak layak diperhatikan. Sejujurnya, hari ini saya telah mengumpulkan banyak ahli tepat di luar balai jamuan ini. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, maka uruslah urusan Anda sendiri. Saya ingin melihat mana ahli yang telah Anda temukan. Masuk cepat.
Anda yang memulai ini. Panggil seseorang. Tuan Muda, orang-orang kita telah dikalahkan oleh mereka. Apa yang terjadi? Antek yang Anda kirim terlalu lemah, bukan? Dihancurkan dalam beberapa gerakan. Apa? Yu Wuke. Hari itu di lembah, apakah kamu yang memasang jebakan? Chow Lausi, jangan menuduh sembarangan. Kamu tidak mau mengaku. Bicara. Cepat. Saya akan bicara. Hari itu Tuan Yu mengirim kami untuk mencegat peserta konferensi Jade. Tapi kami bertemu Ye Qingfeng, seorang ahli. Setelah kami gagal, Tuan Yu mengirim kami lagi untuk mencuri kiok mereka. Tapi kami gagal lagi. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Bajingan, kau berani khianat aku. Tuan Chow, jangan dengarkan kebohongannya. Meskipun dengan keberanian besar, saya tidak sekurang mencari Andi. Benar? Apa ini? Sekelompok orang tak becus. Tidak peduli apapun yang terjadi. Jangan biarkan mereka tinggalkan kota Yunchui. Terutama bajingan Ye itu. Tuan Chow, saya salah. Ini bina akan berani lagi. Tuan Chow, tolong ampuni saya. Tolong ampuni saya. Apakah akan mengampunimu atau tidak? Tergantung pada keputusan kakak saya. Tuan Ye, saya salah dan saya minta kakak beresin lagi. Tolong ampuni saya sekali ini. Sekarang kamu tahu kamu salah. Mengapa tidak kamu lakukan lebih awal? Semuanya dia. Wanita jahat itu menipu saya. Kalau tidak, saya tidak akan berani mengganggumu. Berhenti menatap. Minta maaf padaku sekarang. Akui kesalahanmu dan minta maaf. Saya minta maaf. Lebih keras. Maaf, tolong ampuni kami. Lebih keras. Maaf, tolong ampuni kami. Tuan Ye. Kakak Ye. Bagaimana kamu ingin mereka ditangani? Saya tidak ingin melihat mereka lagi. Lalu dari sekarang, saya akan meninggalkan ibu kota provinsi dan tidak pernah kembali. Apa pendapatmu? Pergi! Terima kasih Tuan keempat Kiao. Terima kasih Tuan Ye. Tuan Liu, mengapa terburu-buru? Penyerangan di lembah. Tidak ada hubungannya dengan saya. Mengapa kamu begitu gugup? Ingat keluarga Bai dari ibu kota 3 tahun lalu? Ya. Keluarga Bai menghilang dalam semalam. Tahukah kamu mengapa? Tuan Chow. Apakah kamu mengerti? Enggak. Saya dengar keluarga Liu kamu akan menikah dengan keluarga Su. Bukan. Saya tidak berani mencuri wanita dari saudaramu. Ngomong-ngomong, hak pengembangan batu giok. Keluarga Liu kami secara sukarela memberikannya kepada keluarga Su. Tuan Su, apakah kamu mendengarnya? Saya mendengar. Terima kasih, Tuan Kiao. Jika ingin berterima kasih, berterima kasihlah pada saudaraku. Terima kasih, Tuan Ye. Tuan keempat Kiao. Boleh saya pergi? Jika kamu berani mengganggu Nona Su lagi, kamu akan menyesal. Ingat? Miguel. Pergi.
Terima kasih Tuan Kang Apchal. Terima kasih Tuan Ye. Tuan Su, kenapa aku merasa kamu meremehkan saudaraku? Tidak. Tuan Lin, sebelumnya kau pernah bilang bahwa Ye adalah murid sekte abadi, kan? Awalnya saya juga tidak yakin. Tapi hari ini, Tuan Ye menggunakan teknik yang luar biasa. Saya bisa 100% yakin bahwa dia adalah murid sekte abadi. Bagus. Murid sekte abadi seharusnya punya pasangan yang seperti apa? Setidaknya keluarga kaya atau keluarga bangsawan putri. Lalu apakah keluarga Su termasuk? Keluarga Su paling-paling hanya keluarga kaya. Terlalu jauh dari keluarga kaya dan bangsawan. Tuan Su. Sekarang, apakah kamu masih berpikir bahwa saudaraku tidak layak untuk keluarga Su? Sekarang kau masih merasa saudaraku tidak pantas untuk keluarga Su? Layak? Tidak. Justru keluarga Su yang tidak layak untuk Tuan Ye. Tuan Ye, tadi aku sudah terlalu gegabah. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Sebenarnya Anda tidak perlu memanggil saya Tuan Ye. Panggil saja saya Ye. Lagi pula di hadapan Anda, saya adalah junior. Senior menasihati junior adalah hal yang wajar. Baik ya. Ya. Kau bisa menyukai Yueling. Itu adalah kehormatan bagi seluruh keluarga Su. Saya bisa bersama Yueling. Saya sudah sangat puas. Kita semua keluarga sekarang. Asalkan kau tidak marah padaku. Ayah, kali ini dengan bantuan kakak Xiao, kami mengamankan proyek Yok hak pengembangannya. Bagaimana ayah berencana membalas kakak Xiao? Tuan keempat Xiao, katakan saja syaratnya. Semua akan kusetujui. Saya ingin 20% hak investasi Giok. Tidak masalah. Saya juga akan memberimu 100 juta yuan. Baik 20% hak investasiku, ku berikan 10% kepada saudara baikku. Katakan dengan jujur, apakah aku tidak cukup baik untukmu? Jangan bicara omong kosong. Kita berada di tingkat yang sama. Tiada ada yang tidak layak. Apakah kamu murid sekte abadi? Aku bukan dari sekte manapun. Aku hanya berlatih sedikit kultivasi. Jadi orang salah mengira aku berasal dari sebuah sekte. Oh ya, bisakah aku menjual saham 10%ku di proyek investasi Giok itu? Karena saat ini aku tidak punya cukup uang untuk berinvestasi. Kamu bisa menjualnya. Sekarang ada banyak orang yang ingin membeli. Kamu juga bisa menjualnya kepada ayahku. Berapa nilai saham 10% ini? Itu bisa mudah dijual dengan harga miliaran. Begitu berharga? Tentu saja. Tapi kusarankan kau untuk tidak menjualnya. Karena jika proyek ini berhasil, nilainya bukan hanya miliaran. Bahkan bisa mencapai ratusan miliar. Kamu adalah ahli investasi. Saya percaya dalam waktu dekat, kamu akan menjadi wanita kaya. Aku tidak ingin menjadi wanita kaya. Aku ingin membuatmu kaya dulu. Hati-hati. Siapa di sana? Jangan tanya siapa aku. Aku akan membunuhmu hari ini. Kamu minggir. Aku akan menanganinya. Aku tidak peduli siapa yang mengirimmu. Aku sarankan kamu pergi sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Kamu bukan apa-apa. Bahkan Xiao Dengke dan Tuan Lin serta muridnya, aku akan tetap membunuhmu.
Sombong sekali. Karena kau datang mengantarkan nyawa, ku penuhi keinginanmu. Lemah sekali. Ching Feng, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ye Qingfeng, kau memang cukup hebat. Siapa mereka sebenarnya? Mengapa mereka menargetkan kita? Mungkin orang 4 keluarga besar atau sekte lainnya. Tapi jangan khawatir. Siapapun yang mengirim mereka, aku akan melindungimu. Kau juga harus menjaga dirimu. Apapun yang terjadi, jangan mengambil risiko. Jangan khawatir. Sepertinya badai akan datang.